Om Swastiastu, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Putu Wahyu Widiantari dengan NIM 1817051098 akan membawakan materi pada salah satu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yakni tentang laba atas transaksi antara perusahaan persediaan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam menjalankan suatu perusahaan, terkadang perusahaan memiliki anak-anak perusahaannya, sehingga dalam melakukan laporan keuangan diciptakanlah yang namanya laporan konsolidasi, yang mana laporan konsolidasi ini dibuat untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari 2 atau lebih perusahaan afiliasi seolah-olah sebagai satu perusahaan. Karena pengaruh dari laporan konsolidasi ini, maka akan memiliki pengaruh terhadap transaksi di mana diantaranya perusahaan perlu untuk mengeliminasinya. Nah, untuk itu di sini saya akan membahas terkait materi yang berhubungan dengan eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan dan juga contoh soal terkait penjelasannya. Oke, terkait penjualan persediaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan afiliasi, biasanya akan menghasilkan suatu akun resiprokal penjualan dan pembelian. Apabila entitas pembelian mempunyai sistem persediaan periodik atau menggunakan sistem persediaan pencatatan periodik, maka akun resiprokal yang digunakan adalah penjualan dan juga harga pokok pembelian. Namun jika entitas pembelian menggunakan sistem persediaan perfektual, maka mereka akan mendebet akun penjualan dan juga mengkredit akun HPP. Biasanya dalam suatu perusahaan lebih sering menggunakan sistem perfektual. Kenapa demikian? Karena dalam sistem perfektual memasukkan pembelian antar penjualan ke dalam akun HPP yang terpisah dengan pembukaan perusahaan afiliasi pembelian, sehingga memudahkan dalam penjurnalan dalam sistem akuntansinya. Lalu seperti apa contoh soal kita melakukan eliminasi terhadap pembelian dan juga penjualan antar perusahaan ini adalah sebagai berikut. Nah, dalam soal dijelaskan seperti berikut. Jun membentuk perusahaan anak bernama Jan Crop pada tahun 2018. Semua pembelian Jan berasal dari Jun dengan harga 15% di atas harga perolehan Jun. Selama 2018, Jun menjual barang seharga $15.000 kepada Jan dengan harga $17.250. Jan menjual semua barang ke pelanggan dengan harga $20.000. Bagaimana air jurnal kedua perusahaan dan eliminasi kertas kerjanya? Nah, pembahasan soalnya sebagai berikut. Kita pertama mulai dari penjurnalan, dimulai dari penjualan perusahaan Jun Crop. Untuk mencatat pembelian, Jun Crop nanti akan menjurnal di mana debit adalah persediaan dan kredit adalah utang usaha dengan nilai $15.000. Lalu untuk mencatat penjualan antar perusahaan, yaitu kepada perusahaan anaknya yaitu Jan Crop, maka mereka akan mendebet piutang usaha Jan di debit dan juga mengkredit penjualan dengan harga $17.250. Sementara untuk pencatatan HPP-nya adalah harga pokok penjualan di debit dan di kredit adalah persediaan sebesar $15.000. Perusahaan Jan pun melakukan pencatatan di mana pencatatannya ini tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh Jun Crop, hanya saja berbeda pada jumlah angka atau nominal yang tertera, di mana untuk ketika mencatat pembelian, perusahaan Jan akan mencatat di debit persediaan dan kredit adalah utang usaha sebesar $17.250. Sementara untuk pencatatan penjualan antar perusahaan, yang ini kepada pelanggan ketika ada yang membelinya, maka mereka akan mencatat piutang usaha di debit dan juga penjualan di kredit sebesar $20.000. Sementara untuk HPP-nya adalah harga pokok penjualan di debit sebesar $17.250 dan persediaan di kredit sebesar $17.250. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nominalnya berbeda. Kenapa? Karena Jun Crop dia mematok harga pokok sebesar $15.000, sehingga mereka akan mencatat persediaannya sebesar $15.000 tersebut. Namun untuk Jan Crop sendiri itu berbeda, di mana mereka menggunakan harga pembelian ya ini sebesar $17.000 yang mereka beli kepada Jun Crop sebagai harga pokok dan juga nilai persediaannya mereka, dan mereka menjualnya dengan harga yang tentu saja di atas dari harga persediaan yang mereka beli kepada Jun Crop.
Lalu untuk eliminasi kertas kerjanya adalah sebagai berikut, bisa dilihat sendiri, dimana untuk perusahaan Jun, dia penjualannya itu adalah $17.250, sementara untuk HPP-nya $15.000. Terdapat selisih $2.250. Lalu untuk Jan Crop sendiri, mereka penjualannya adalah $20.000 dengan HPP $17.250, dimana terdapat selisih $2.750. Lalu penyesuaian dan eliminasinya seperti yang kita lihat, dimana mereka ini ada harga yang sama, yaitu $17.250. Untuk konsolidasinya sendiri adalah $20.000 pada penjualan dan juga HPP $15.000, dimana terdapat selisih $5.000. Seperti yang kita tahu, dalam eliminasi kertas kerja ini tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan HPP yang sama dieliminasi dan laba kotor gabungan sama dengan laba kotor konsolidasi, sehingga tidak ada perubahan yang jauh. Apakah eliminasi diperlukan? Eliminasi diperlukan untuk merefleksikan aktivitas barang dagang secara akurat untuk entitas konsolidasi yang membeli barang dagang sebesar $15.000 kepada Jun dan menjual $20.000 kepada Jan. Faktanya bahwa catatan terpisah perusahaan Jun dan juga Jan dalam memasukkan laba kotor, yakni mana Jun sebesar $2.250 dan Jan sebesar $2.750, itu tidak relevan bagi pelaporan hasil operasi konsolidasi, sehingga perlu dilakukan eliminasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.